Ibu, ya, silakan duduk. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Pagi, Ibu. Gimana perjalanan lancar tadi? Tadi kesininya ada yang ngantar atau sendiri, Bu? Pagi, Mbak. Iya nih, Mbak. Tadi saya kesini sendiri. Soalnya kan suami saya lagi kerja ya. Terus kebetulan tadi saya juga habis dari kantor. Langsung kesini aja lah sekalian. Oh iya, jadi gini, Mbak, sebenarnya. Kemarin tuh kan di kantor saya habis ada NCU ya. Nah, pas saya dapet hasilnya, ternyata kolesterol saya tuh tinggi. Sekitar 230-an gitu. Makanya saya disuruh langsung datang ke ahli gizi. Jujur saya agak khawatir sih Mbak dengernya. Jadi ya udah saya datang aja ke sini. Kayaknya Ibu datang campur aduk gitu ya rasanya. Apalagi dengan hasilnya yang tadi Ibu lihat. Kaget ya dengan hasilnya. Dan belum yakin ya pasti Ibu harus kayak gimana sekarang. Iya Mbak, jujur agak kaget dan khawatir sih. Soalnya kan saya ini hitungannya masih muda ya. Pas denger kolesterol saya tinggi tuh saya langsung kepikiran gitu. Apalagi sekarang kan kerjaan saya lagi padat-padatnya. Saya tuh kepikirannya, pasti saya nanti disuruh diet ketat atau enggak pasti banyak pantangan makanan buat saya. Oh iya, jadi selain kaget karena kadar kolesterol tadi, hasil kolesterol tadi, Ibu juga takut ya kalau hasil konsultasi hari ini, Ibu jadi banyak pantangan makanan nih yang harus berubah-berubah. Iya Mbak, biasanya saya tuh kerja dari pagi sampai malam. Nah, biasanya kan kalau di kantor tuh disediain makan ya, atau kalau nggak disediain makan tuh biasanya saya makannya bareng teman kantor saya. Dan opsinya paling kalau nggak fast food, kopi. Atau kalau mau praktis banget, pesan online sih Mbak kita. Jadi ya kalau misalnya saya harus disuruh ubah total pola makan saya atau diet ketat tuh, saya masih ngerasa agak berat gitu Mbak. Oh, begitu ya Ibu. Tadi Ibu sempat sebutin kalau Ibu sering makan makanan yang cepat saji dan juga praktis ya. Boleh diceritain nggak Ibu kira-kira dalam seminggu itu biasanya Ibu makan makanan fast food atau kopi susu itu berapa kali? Kalau fast food itu sekitar 4 kali lah ya seminggu. Nah kalau kopi itu saya hampir setiap hari bisa. Tergantung, misal di minggu itu saya lagi ada pekerjaan banyak atau enggak gitu. Karena kan saya butuh kopi ya buat tetap melek sama fokus gitu biar deadline-nya kekejar. Berarti fast food sama kopi susu itu sebenarnya bukan jadi rasa aja ya Ibu ya, tapi juga jadi salah satu penopang supaya Ibu kuat dan fokus sama deadline-deadline dan tekanan di tempat kerja. Iya Mbak, kalau nggak begitu rasanya tuh pasti lemes aja gitu. Terus kayak nggak semangat buat ngerjain kerjaan saya yang numpuk itu. Kalau boleh tahu biasanya di waktu kapan aja sih Ibu ngerasa lapar gitu? Biasanya sih Kak, saya kalau lapar tuh kalau nggak di jam siang, di jam-jam istirahat kantor, paling habis pulang kantor, jam malaman gitu. Nah, beda lagi ceritanya kalau saya udah capek, misal kayak udah males mikir gitu mau masak apa. Biasanya saya cari cara paling cepetnya ya buka HP, terus saya langsung pesan online. Apalagi kan saya kerja ya Mbak, jadi agak perlu waktu yang luang gitu kalau misal harus ngeluarin waktu untuk masak bekal buat saya gitu. Oh gitu ya Ibu. Ibu ini mau tetap sehat, produktif bekerja, tapi di satu sisi kalau dilihat dari pola makan Ibu itu sekarang itu tinggi banget lemaknya dan tinggi gula juga. Kira-kira menurut Ibu gimana dampaknya nanti ke kadar kolesterol kalau keadaannya ini Ibu makan fast food terus-menerus? Dampaknya mungkin kolesterol saya bisa naik ya Mbak, bisa makin parah. Sebenarnya bisa bahaya juga sih ya kalau misalnya dibiarin terus-menerus. Tapi gimana ya Mbak, soalnya kan sekarang ini saya kerjaan lagi padat banget. Kalau misal saya harus disuruh buat dilarang makan ini itu, kayaknya saya juga tertekan sih Mbak. Iya, saya paham kok Bu. Memang banyak juga orang yang ngejadiin makanan itu sebagai self reward, apalagi setelah melewati hari-hari yang panjang dengan banyaknya tekanan kerja.
Saya pribadi juga pernah di fase seperti itu Ibu, yang mana minuman manis, fast food itu jadi salah satu penyelamat saya saat kerjaan saya lagi padat-padatnya. Jadi yang Ibu rasain ini wajar ya. Nah, di sini itu kita bukannya mau mengubah semuanya sekaligus langsung Ibu. Jadi bukannya kita melarang Ibu makan makanan enak, tapi kita coba dulu bagaimana caranya, kita coba cari tahu gimana caranya supaya Ibu bisa menikmati rasa makanan yang Ibu makan, tapi di satu sisi kolesterol Ibu juga bisa tetap stabil dan tidak naik, tidak meningkat gitu. Misalnya bisa dilihat di sini, kalau misalnya Ibu biasanya makan makanan yang digoreng, itu Ibu bisa ganti jadi makan makanan yang direbus atau dikukus. Nah, selain itu juga mungkin Ibu bisa coba cari-cari makanan-makanan sehat lainnya selain dari fast food itu sendiri, Ibu. Nah, kalau untuk kopi bagaimana? Kalau untuk kopi sendiri nanti Ibu bisa pesan atau mungkin buat dan memilih kopi susu yang less sugar dan dikonsumsinya jangan tiap hari Ibu, kayak gitu. Nah Ibu, di sini saya juga udah nyiapin leaflet ya. Tapi sebelumnya tadi kan Ibu juga makan itu yang fast food itu 4-5 kali seminggu. Nah untuk kedepannya Ibu bisa kurangi jadi 2-3 kali seminggu aja Ibu. Di sini saya udah nyiapin leaflet. Nanti Ibu bisa dicek. Di sini ada banyak pilihan makanan-makanan rendah gula dan juga rendah lemak, yang mana nanti bisa mengurangi tingkat kadar kolesterolnya gitu. Berarti saya ini masih boleh makan yang enak-enak sih ya Mbak. Cuman kayak pemilihannya aja, mungkin kayak proses pemasakannya atau kayak dikurangin tadi seperti low sugar. Saya kira bakal dilarang total yang enak-enak. Betul Ibu. Jadi Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya ada banyak pantangan. Kita mulai dari perubahan kecil-kecil dulu, yang penting nanti stabil. Tapi untuk biar supaya saya tahu nih kita ada di pemahaman yang sama, boleh coba Ibu ulangi kira-kira untuk seminggu ke depan ini kira-kira Ibu harus seperti apa, gimana? Oke Mbak, mungkin mulai hari ini saya harus mulai ngurangin konsumsi fast food kali ya, jadi 2-3 kali seminggu. Terus buat kopi jangan tiap hari kali ya. Terus kalau mau beli pun kalau bisa di less sugar aja ya, request itu. Paling sama tadi yang makanan yang sering saya masak atau sering saya makan mungkin jadi saya pilih-pilih aja, kayak dipanggang sama dikukus atau direbus. Mungkin itu ya Mbak. Bener banget Ibu. Jadi untuk hari ini kita sepakat ya Ibu untuk ngurangin konsumsi fast food, terus kopi susu, dan juga Ibu nanti harus memilih menu makanan yang rendah lemak dan rendah gula. Baik Ibu? Oke, nanti kita akan ketemu lagi di sesi minggu depan. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa ya Ibu di minggu depan. Oke, baik Mbak. Makasih banyak ya Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Silakan.